Halo guys, selamat datang kembali di Mas Review. By the way, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini, Mars akan membahas sebuah film yang berjudul Venom yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang jurnalis bernama Eddie Brock yang ingin melakukan sebuah investigasi tentang kasus penemuan yang dipimpin oleh Dr. Carlton, yang dimana Eddie merasa bahwa Dr. Carlton sedang melakukan tindak kejahatan menggunakan sebuah simbiot, yang artinya itu dapat menjadi bencana dan masalah bagi kehidupan manusia. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Karena mulai saat ini, Mas akan sering upload dan merekomendasikan film-film keren untuk kalian. Film diawali dengan tatkala sebuah pesawat ruang angkasa yang mengalami masalah saat dalam perjalanan pulang, yang dimana terdengar suara keributan, namun tidak dijelaskan apa yang terjadi, dan benturan hebat pun terjadi. Dan setelah benturan tersebut ternyata masih menyisakan satu astronot, yang dimana itu menjadi suatu pertanyaan karena sangat mustahil jika bisa selamat dari benturan tersebut. Di sisi lain, di perusahaan Life Foundation terlihat seorang dokter yang bernama Carlton Drake diberitahu bahwa salah satu simbiot miliknya hilang. Dan benar saja, saat dia perjalanan ke rumah sakit, tiba-tiba astronot tersebut menyerang suster dan supir ambulan, yang dimana astronot tersebut seperti mengeluarkan tentakel hitam, dan pada akhirnya menyebabkan kecelakaan. Dan setelah kecelakaan, ternyata suster tersebut masih hidup, namun berperilaku sangat aneh. Dan film pun baru dimulai. Lalu Sim pun melanjut ke sebuah kota yang berlatar belakang di California, yang dimana kita akan diperlihatkan dengan satu pasangan kekasih dan dia bernama Eddie dan kekasihnya bernama Annie. Dan di sini Eddie bekerja sebagai seorang jurnalis, yang dimana dia sangat terkenal karena kejujuran dan keberaniannya. Bahkan dia tidak takut sama sekali membongkar kejahatan negara di media televisi. Singkat cerita, Eddie pun mendapatkan tugas dari atasannya untuk melakukan wawancara secara eksklusif dengan pendiri perusahaan Life Foundation, yaitu Dr. Carlton Drake. Eddie yang itu pun sedikit membantah karena menurut Eddie, Drake adalah seorang penipu. Atasan Eddie pun memberitahu Eddie untuk tidak membuat masalah, karena Carlton Drake bukanlah orang biasa. Malamnya, Eddie pun kencan dengan kekasihnya. Dan di sini Eddie pun bercerita bahwa dia akan melakukan wawancara kepada pendiri perusahaan Life Foundation, yaitu Carlton Drake. Dan di sini Eddie pun juga mengatakan dia akan melakukan hal semestinya kepada Drake. Dan setelah itu, Eddie pun melanjutkan malam minggunya bersama Annie. Dan saat malam, Eddie pun tidak sengaja membuka laptop milik Annie, yang dimana Eddie menemukan sebuah fakta bahwa di perusahaan Life Foundation diklaim adanya kematian yang tidak wajar, yang kebanyakan terjadi kepada sukarelawan. Hal itu pun membuat Eddie semakin yakin bahwa Drake adalah orang jahat. Hello kids, sorry to interrupt, but it's time to get changed for your interview. Singkat cerita, pagi pun tiba, dan saat ini Eddie sedang akan melakukan wawancara kepada Dr. Drake. Dan ketika wawancara berlangsung, Eddie pun dengan beraninya menanyakan bagaimana cara menguji obat-obatan. Dengan sedikit menyudutkan Dr. Drake, Drake yang sangat terpojok pun dengan pertanyaan Eddie akhirnya membatalkan wawancara. Dan akibat perbuatannya itu, Eddie harus dipecat dan putus dengan pacarnya. Di sisi lain, Drake pun mendapatkan 3 simbiot baru dari luar angkasa.
Lalu Sim pun berlanjut kepada suster yang di scene awal tadi. Dan di sini suster tersebut berperilaku sangat aneh. Bahkan dia tidak segan membunuh orang yang berada dekat dengannya. Dan di sini juga kita akan mengetahui sebuah fakta bahwa suster tersebut dikendalikan oleh suatu simbiot di dalam tubuhnya. Dan setelah membunuh semua orang, simbiot tersebut pun berpindah inang kepada seorang nenek-nenek tua. Kemudian Sim beralih ke 6 bulan setelah kejadian itu. Dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang dokter ilmiah bernama Dora yang sedang melakukan uji coba simbiot kepada seekor kelinci. Dan saat uji coba berlangsung, Drake yang masih belum puas pun menyuruh Dokter Dora untuk segera memulai uji coba kepada manusia. Dora yang tahu itu sangat berbahaya pun menolak usulan Drake tersebut. Namun di sini Drake pun meyakinkan Dora bahwa semua akan baik-baik saja. Begin human trials. Good work. Kembali ke Eddie yang sekarang berada di sebuah bar, yang dimana dia sekarang menjadi seorang pengangguran. But the Life Foundation has now begun preparations. Our rocket failed. We've learned so much. Do you think we're gonna like switch him off? Dan setelah dari bar, Eddie pun bertemu dengan seorang tunawisma bernama Maria. Give me $1 for a song. I'll throw in the paper. I tell you what, not to sing, alright? Setelah berbincang dengan Maria, Eddie pun berbelanja makanan. Dan tidak berapa lama terjadi sebuah perampokan. Eddie yang melihat itu pun hanya bisa diam karena di balik itu, Eddie sadar bahwa dia hanya seorang reporter. Life hurts, Eddie. It just does. Singkat cerita, sesampai di rumah, Eddie pun menerima banyak surat tagihan. Sementara itu, Drake pun sedang bersiap untuk melakukan uji coba simbiot kepada manusia. Dan saat uji coba berlangsung, benar saja hal mengerikan pun terjadi. Yang dimana saat simbiot mulai memasuki tubuh relawan, tiba-tiba dia dengan sendirinya mematahkan tulang-tulang hingga pada akhirnya dia pun modar. Dan tanpa rasa bersalah atau menyesal, Drake pun langsung meminta kepada Dora untuk melakukan uji coba lagi. Dora yang tahu ini melenceng dari prosedur organisasi pun akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Eddie. Singkat cerita, mereka pun bertemu, dan di sini Dr. Dora menjelaskan bahwa tuduhan Eddie terhadap Dr. Drake itu semua benar. Dan sekarang Drake terus menggunakan orang yang tidak berdosa untuk dijadikan kelinci percobaan, yang pada akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa. Eddie yang sudah mendengar itu pun tetap menolak karena mereka tidak memiliki banyak bukti yang kuat. Dan pada akhirnya Dora pun memberikan kartu namanya kepada Eddie, berharap Eddie bisa berubah pikiran. Setelah itu, Eddie pun terlihat memperhatikan rumah mantan kekasihnya, yaitu Annie. Lalu tidak berapa lama, Annie pun pulang bersama kekasih barunya, yaitu seorang dokter bernama Dan. Dan di sini, Eddie pun masih berharap Annie bisa kembali bersamanya. Namun, Annie masih kecewa dengan apa yang dilakukan Eddie. We're gonna try and find our way back. No, we can't. Did this, Eddie. Kemudian, Eddie pun pergi menyusuri jalan dan berhenti di sebuah jembatan, sambil melihat kantor Life Foundation dengan sedikit merenung, dan pada akhirnya Eddie pun bersedia untuk membantu Dora. Singkat cerita, Dr. Dora pun mengajak Eddie untuk pergi menyelinap ke lab Life Foundation untuk mengumpulkan bukti kejahatan yang telah dilakukan Drake. Dan saat dalam perjalanan memasuki lab, tiba-tiba ada seorang petugas. Dora yang tahu itu pun langsung mengalihkan perhatian petugas tersebut. Sementara itu, Eddie memasuki lab sendirian. Dan saat di dalam lab, Eddie pun terus mengumpulkan barang bukti. Kemudian tidak berapa lama, Eddie pun menemukan tunawisma, yaitu Maria, yang meminta tolong kepadanya. Eddie pun berusaha mengeluarkan Maria dengan memecahkan kaca. Dan setelah pintu terbuka, tiba-tiba Maria pun langsung menyerang Eddie. Dan di sini simbiot yang berada di tubuh Maria berpindah ke tubuh Eddie.
Kemudian ketika alarm berbunyi, petugas pun mengejar Eddie. Namun di sini anehnya, Eddie seperti memiliki kekuatan super yang mampu berlari sangat cepat dan memiliki tenaga yang sangat kuat. Hingga pada akhirnya Eddie pun berhasil lolos. Where the hell he go? I'm not seeing him. Fan out. Singkat cerita, sesampai di rumah, Eddie pun merasakan sangat lapar dan haus. Dan saat dia sedang berkaca, tiba-tiba wajah Eddie berubah. Hingga Eddie yang kaget pun terbentur, lalu pingsan. Di sisi lain, Drake yang tahu salah satu simbiot miliknya hilang pun sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang mencurinya. Di tengah keadaan, salah satu ilmuwan memberitahu Drake bahwa ada salah satu sukarelawan yang bisa bertahan dengan satu simbiot di dalam tubuhnya. I don't want to waste any more time. I want to up the test, okay? Kembali ke nenek-nenek tua yang sekarang sedang berada di bandara, yang dimana simbiot di dalam tubuhnya sedang mengincar gadis kecil untuk berpindah wadah. Kemudian setelah Eddie bangun, dia pun langsung mencari Annie untuk memberitahu semua bukti yang ia dapat. Dan ketika mereka bertemu, Eddie pun berperilaku sangat aneh, yang dimana dia seperti hilang kontrol, bahkan dia pun masuk ke dalam akuarium dan memakan lobster hidup-hidup. Eddie, quit it! What are you doing? No, please don't. Now I'm gonna call the... Dan yang seorang dokter pun membawa Eddie ke rumah sakit untuk dicek. Lalu saat Dan menyalakan mesin MRI, simbiot yang di dalam tubuh Eddie tiba-tiba merasakan kesakitan. Begitu pula juga dengan Eddie. Lalu Dan pun langsung mematikan alat tersebut. You alright? Yeah. But for now, go home, get some rest. I'll call you when your tests are in. Alright, thank Di waktu yang bersamaan, Dora pun ketahuan bahwa dia terlibat dalam penerobosan di Lab Foundation. Drake yang itu pun sedikit tidak percaya dan langsung menginterogasi Dora. Drake pun meminta Dora untuk mengatakan siapa yang bersamanya saat dalam penerobosan. Dan setelah Dora mengatakan dia bersama Eddie, Drake pun tanpa rasa kasihan membunuh Dora menggunakan simbiotnya. Eddie Brock. Eddie Brock. You were our best. Open it. Sementara itu, Eddie yang berada di rumah mendapatkan bisikan dari simbiot di dalam tubuhnya untuk jangan membuka pintu. Namun, Eddie yang penasaran pun tetap membukanya. Dan benar saja ketika Eddie membuka pintu, anak buah Drake pun datang dan meminta kepada Eddie untuk mengembalikan simbiot tersebut. Eddie yang tidak mengerti pun hanya bisa mengangkat tangan. Dan pada akhirnya baku hantam pun terjadi. Di tengah keadaan, simbiot yang berada di tubuh Eddie pun mengambil alih tubuh Eddie untuk melawan semua anak Drake. Dan di sini anehnya, Eddie bisa mengeluarkan berbagai jenis senjata. I'm so sorry about your friends. Shit. Dan ketika Eddie di luar, dia pun kaget karena dia melihat dirinya dirasuki oleh suatu monster. Seeing things just not real because you're just a parasite. Parasite? Pasukan Drake yang terus berdatangan pun membuat Eddie sedikit kewalahan hingga kejar-kejaran yang sangat epik pun terjadi. Di sisi lain, Drake yang melihat video pengejaran Eddie pun menjadi sangat kagum karena menurut Drake, Eddie sudah mencapai simbiosisnya. Do not let him get away. Do you understand me, Trees? Kembali ke Eddie yang sekarang masih dikejar oleh anak buah Drake, yang dimana dia terus memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dengan dibantu kekuatan simbiot yang ada di tubuhnya, ia pun berhasil menghindar dari berbagai serangan anak buah Drake. Hingga pada saat Eddie lengah, dia pun ditabrak dan jatuh. Di tengah keadaan yang sudah ripuh dan ditambah lagi kaki Eddie yang patah, dia pun hanya bisa pasrah. I aim to please. Namun tiba-tiba simbiot yang ada di tubuh Eddie mengambil alih tubuh Eddie. Lalu seketika luka dan tulang patah yang Eddie terima menjadi pulih. Dan di sini simbiot tersebut menunjukkan wujud aslinya. Lalu menyerang anak buah Drake. Kemudian kabur dari kejaran polisi dengan terjun ke dalam danau. Pancreas, so many snacks, so...
Dan di tengah danau, Eddie pun berbicara dengan simbiot di dalam tubuhnya, dan simbiot itu bernama Venom. Venom pun menjelaskan kepada Eddie bahwa dia memilih Eddie untuk menjadi inangnya. Lalu Venom pun juga mengatakan bahwa dia akan menjemput jutaan bangsanya menggunakan roket milik Drake. Dan setelah itu, mereka akan menguasai bumi. Di sisi lain, gadis kecil yang dirasuki simbiot pun sudah berada di bandara San Francisco. Dan di tengah kekacauan, Annie yang cemas pun mencari Eddie. Lalu di lab, Drake pun sedang memarahi para ilmuwannya karena salah satu simbiot miliknya mati bersama Dora. Thank God, where are you? I need to see you. No, you can't see me. Kembali ke Eddie yang sekarang sedang berada di perusahaan tempat dia bekerja dulu untuk memberikan bukti-bukti kejahatan yang telah dilakukan Drake. Namun di sini Eddie tidak diperbolehkan masuk karena dia bukan pegawai perusahaan itu lagi. Dan di luar, Venom pun menawarkan kepada Eddie untuk naik ke dalam gedung dengan memanjat. Dan ketika mereka di atas puncak, Venom pun mengatakan, dan di sini kita dapat menyimpulkan kalau Venom akan membatalkan penjemputan jutaan bangsanya. Dan ketika mereka di atas puncak, Venom pun tiba-tiba merasakan kesakitan karena ada pesawat yang lewat tepat di atas mereka. Dan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kelemahan Venom adalah gelombang suara yang keras. Dan ketika itu, untungnya Venom bisa kembali bertahan di pinggir gedung. Kemudian setelah Eddie meninggalkan semua barang bukti kepada atasannya, dia pun bergegas turun. Dan sesampai di bawah, Eddie pun sudah dikepung oleh pasukan khusus. Venom yang tahu itu pun langsung mengambil alih tubuh Eddie, hingga pada akhirnya tembak-tembakan pun terjadi. Pasukan khusus yang memburu Eddie pun sangat kewalahan karena tembakan yang mereka berikan tidak mempan, ditambah pergerakan Venom yang sangat cepat. Dan saat Venom ingin memakan kepala lawannya, Annie pun datang, dan di sini Annie pun sangat ketakutan karena melihat Eddie yang berubah menjadi monster. Lalu, Eddie pun menjelaskan kalau di dalam tubuhnya terdapat parasit. Annie yang tahu itu pun langsung membawa Eddie ke rumah sakit untuk dicek. Hospital! With you. It's not safe. Kemudian saat dalam perjalanan, Venom pun memberitahu Eddie bahwa kelemahannya adalah api dan gelombang suara yang sangat keras. Kembali ke gadis kecil yang sekarang sudah berada di Lab Life Foundation. Dan di sini simbiot yang berada di tubuhnya menuntun anak itu untuk berpindah inang ke tubuh Drake. Di sisi lain, sesampai di rumah sakit, Dan pun memberitahu Eddie bahwa dia mengidap kerusakan jantung yang sangat parah. Namun di dalam tubuh Eddie, Venom mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkannya. Dan yang terus memaksa Eddie pun membuat Venom marah, lalu menyerang Dan. Annie yang melihat itu pun langsung menyalakan mesin MRI, dan seketika Venom pun merasakan kesakitan, lalu keluar dari tubuh Eddie. Eddie yang sudah terbebas dari Venom pun memutuskan untuk pergi. Namun ketika Annie dan Dan sedang berdebat tentang apa yang terjadi, Venom pun berhasil kabur lewat ventilasi. Annie yang tahu itu pun bergegas mencarinya. Kemudian di tempat yang berbeda, Venom pun memasuki tubuh seekor anjing. Di sisi lain, Eddie mencoba keluar dari rumah sakit pun malah harus tertangkap oleh anak buah Drake. Singkat cerita, Eddie pun diinterogasi oleh Drake, dan di sini Drake pun menanyakan di mana Venom. Namun Eddie tidak mau memberitahu. Drake yang kesal pun bertanya lagi menggunakan simbiot yang ada di tubuhnya, dan simbiot itu bernama Riot. Setelah menyadari bahwa Eddie sudah tidak berguna lagi, Drake pun menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya. Trees, come and clean up your mess. Di sisi lain, Riot pun memerintahkan Drake untuk segera menjemput bangsanya menggunakan roket milik Drake. Dengan begitu, mereka pun dapat menguasai bumi. Singkat waktu, Eddie pun sedang dibawa ke sebuah hutan untuk dieksekusi. Namun tiba-tiba,
Ya, Venom pun menyelamatkan Eddie menggunakan tubuh Annie. Dan setelah itu mereka pun berciuman. Lalu Venom pun berpindah ke tubuh Eddie. Dan setelah itu Venom pun memberitahu Eddie untuk segera mencegah Riot menjemput bangsanya. Karena Riot juga adalah simbiot yang bersifat pemimpin. You can fight ugly. Not today. Kembali ke Drake yang sedang mempersiapkan penerbangan roketnya. Di sisi lain, salah satu ilmuwan yang mengetahui niat jahat Drake pun mencoba membatalkan peluncuran. Namun hal tersebut berhasil dicegah Riot. Singkat cerita, Eddie melihat Riot pun sedikit kagum karena dia memiliki berbagai jenis senjata. Namun hal itu tidak mematahkan semangat Eddie dan Venom untuk menyelamatkan dunia. Dan pada akhirnya pertempuran dan adu mekanik pun terjadi. Get in the rocket. No, let you destroy this world. Holy shit! Told you. Saling adu mekanik pun tidak bisa dihindarkan. Dan di sini walaupun Venom tidak memiliki banyak senjata seperti Riot, Venom pun masih bisa mengimbangi pertempuran. Walaupun secara kenyataannya Venom sudah pasti kalah. Lalu ketika Venom dan Eddie menyatu dengan Riot, Annie yang berada di ruang kontrol pun mengaktifkan suara yang sangat keras sehingga dua simbiot tersebut terlepas dari tubuh Eddie dan Drake. Dan setelah itu Eddie dan Drake pun baku hantam secara netral. Dan ketika Eddie berhasil menumbangkan Drake, tiba-tiba tanpa Eddie ketahui Drake sudah menyatu kembali dengan Riot. Sehingga Eddie pun harus tertusuk hingga menembus dadanya. Di tengah keadaan Eddie yang sudah ripuh, Venom pun datang kemudian memasuki tubuh Eddie. Lalu tanpa rasa takut sedikit pun, mereka pun menaiki tubuh roket dan merobek tangki bahan bakar roket. Hingga ledakan pun terjadi dan menewaskan Drake dan Riot di dalam roket. Dan ketika api membakar Venom, Venom pun sempat mengatakan selamat tinggal kepada Eddie. Goodbye, Eddie. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Eddie pun sedang berbincang dengan Annie tentang apa yang telah terjadi. Dan tiba-tiba terdengar suara Venom di dalam tubuh Eddie. Yang ternyata di sini Venom masih hidup. Hey, it's nice seeing you. Yeah. Dan ketika di jalan, Eddie pun memberitahu Venom untuk jangan sembarang memakan orang, kecuali orang jahat. Be bad people, but never, ever, ever good people. Alright? Fine. Dan setelah itu mereka pun membeli makanan. Lalu tidak berapa lama di tempat yang sama terjadi pemerasan lagi. Sesuai perjanjian, Venom pun berubah lalu memakannya. How are you? We are Venom. Dan di akhir film, kita akan perlihatkan Eddie yang sedang menuju penjara San Quentin untuk mewawancarai seseorang bernama Red. Dan di akhir pembicaraan, Red pun mengatakan, setelah aku keluar dari sini, percayalah akan ada pembantaian. Dan film pun berakhir. Dari segi keseluruhan, film Venom sangatlah bagus, yang dimana adegan action yang diberikan sangatlah epic. Ditambah alur cerita yang tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Dan untuk film Venom sendiri mendapatkan rating 6,7. Tapi menurut Mars lebih cocok diberi nilai 7,0. Dan mungkin segitu aja pembahasan film kali ini. Dan jika ada yang mau request film, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya rangkum. And bye-bye.